Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi ulumi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan nikmat kepada kita. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat kesehatan badan, panjang umur dan kesempatan sehingga kita berhadir di tempat yang mulia untuk melaksanakan suatu perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu menuntut ilmu agama. Di antaranya adalah kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menuntut ilmu, masalah ilmu tauhid. Karena di dalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, talabul ilma faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib atas setiap laki-laki dan perempuan. Maka di dalam kata ilmu itu ada mempunyai 3 kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah menuntut ilmu masalah ilmu tauhid, yang kedua adalah menuntut ilmu masalah ilmu fikih, yang ketiga adalah menuntut ilmu masalah ilmu tasawuf atau akhlak atau tata krama. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan iman dan Islam selalu tertanam di dalam hati kita atau lubuk hati kita sampai akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah iman atau dinamakan rukun iman. Rukun iman adalah ada enam perkara. Orang yang beriman pasti orang tersebut adalah Islam. Orang Islam belum tentu dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Arti iman adalah percaya meyakini apa-apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala, apa-apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah beriman kepada Allah dan kepada Rasul dan lain sebagainya. Adapun Islam adalah tunduk segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi rukun iman itu ada enam perkara atau 6 macam. Yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jadi pembuktian bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tidak melaksanakan segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Itu pembuktian kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala itu ada mempunyai sifat. Ada yang dinamakan sifat wajib bagi Allah, ada yang dinamakan sifat mustahil bagi Allah, ada yang dinamakan sifat harus bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 20. Adapun sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala itu ada 20 yang harus satu. Yang kedua adalah rukun iman adalah beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita beriman kepada Rasul diantaranya adalah Rasul kita, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatamul anbiya wal mursalin, penghabisan segala para nabi-nabi dan segala rasul-rasul.
pembuktian kita beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melaksanakan segala sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah pembuktian bahwa kita beriman kepada Rasulullah sallallahu. Di antara sunnah Rasulullah sallallahu seperti salat tarawih, salat duha, qiyamul lail, dan puasa Senin Kamis dan lain-lain daripada segala sunnah Rasulullah sallallahu. Masuk ke dalam masjid mendahulukan kaki kanan dan keluar dari masjid mendahulukan kaki kiri, itu daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ada yang dinamakan nabi, ada yang dinamakan rasul. Jumlah nabi semuanya adalah 124.000. Adapun dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul sebanyak 313. Allah taala pilih menjadi wajib yang rasul yang wajib kita ketahui adalah 25 orang. 25 orang Allah Ta'ala pilih menjadi ulul azmi sebanyak 5 orang. Di antaranya yang termasuk daripada ulul azmi yaitu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib jumlah malaikat yang wajib kita ketahui adalah 10 orang. Yang pertama adalah Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga Israfil, yang ketiga empat Israel, yang kelima Munkar, yang keenam Nakir, yang ketujuh Rakib, yang kedelapan Atib, yang 9 Malik, yang ke-10 Ridwan. Itulah 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Di antara sifat malaikat adalah la ya'sunallaha ma yu'marun wa yuf'aluna ma yu'marun. Artinya sifat malaikat tidak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah membangkang, selalu taat segala apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah di antara sifat daripada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah rukun iman. Yang keempat adalah beriman kita kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang wajib kita ketahui adalah kitab yang diturunkan kepada Nabiullah Musa adalah kitab Taurat. Adapun kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Adapun kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabiullah Daud alaihissalam. Adapun kitab Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembuktian kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah kitab Al-Quran, karena Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembuktiannya dengan mengamalkan dan membaca Al-Quran dan mengamalkan segala isi di dalam Al-Quran. Itulah pembuktian kita beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah beriman kepada hari akhir. Artinya hari akhir itu hari penghabisan, bahwa kita meyakini setiap yang bernapas itu akan binasa. Kullu nafsin zaikatul maut. Tiap yang bernapas itu akan merasai mati. Artinya meyakini bahwa kita seorang mukmin meyakini bahwa kita akan nantinya akan menemui kematian atau dinamakan ajal. Ija jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Yang keenam adalah rukun iman. Yang keenam adalah beriman kepada qada baik dan qadar buruk. Artinya segala yang menimpa kita, baik kebaikan maupun keburukan, itu semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebaikan yang menimpa kepada kita, maka sehendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Adapun keburukan yang menimpa kita, seharusnya kita dengan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul kullum min indillah, semuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai nabi, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mempunyai mukjizat, di antara mukjizat daripada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah membalah bulan, dan mukjizat yang paling besar adalah Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an ini tidak pernah atau tidak bisa daripada zaman dahulu sampai sekarang merubahnya. Itulah mukjizat yang paling besar adalah Al-Qur'an. Jadi sifat Allah. Jadi rukun iman tadi yang pertama adalah beriman kepada Allah, yang kedua beriman kepada Rasulullah, kepada Rasul-Rasul Allah, yang ketiga beriman kepada malaikat-malaikat Allah, yang keempat adalah beriman kepada kitab-kitab Allah, yang kelima adalah beriman kepada hari akhir, yang keenam adalah beriman kepada qadar baik dan qadar buruk. Mungkin ini saja yang disampaikan dalam pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barakahnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, panjang umur. Mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.